Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triani dengan NIM 238333032 dari kelas PTI 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Keamanan. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan tools bernama Nmap. Nmap yaitu sebuah tools yang digunakan untuk memindai suatu jaringan atau sistem guna mencari celah keamanan atau kerentanan yang mungkin ada di dalamnya. Sebelum masuk ke praktik, saya jelaskan dulu tujuan dan tahapan dari demo ini. Tujuan dari video ini adalah untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan pada sebuah sistem jaringan. Di sini saya menggunakan tools Nmap karena tidak perlu sampai membobol atau mengeksploitasi sistem tersebut secara aktif. Cukup sampai tahap identifikasi saja. Adapun tahapan yang akan saya lakukan meliputi 5 langkah utama. Yang pertama, pengumpulan informasi awal, yaitu mencari alamat IP target yang akan dipindai. Yang kedua, pemindaian perangkat aktif di jaringan. Tujuannya untuk mengetahui perangkat apa saja yang sedang terhubung. Yang ketiga, deteksi sistem operasi yang digunakan oleh perangkat target. Yang keempat, versi layanan atau software yang berjalan pada perangkat target. Dan yang kelima, pemindaian celah keamanan secara otomatis menggunakan skrip bawaan Nmap. Namun sebelum saya mulai, saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Jadi seluruh proses yang saya lakukan di video ini dijalankan pada jaringan WiFi pribadi milik saya sendiri, semata-mata untuk tujuan pembelajaran dan juga pemenuhan tugas akademik. Saya tidak melakukan pemindaian atau serangan terhadap pihak manapun. Kegiatan semacam ini terhadap jaringan atau sistem milik orang lain tanpa izin adalah tindakan ilegal dan sangat tidak dianjurkan. Baik, sekarang mari kita mulai. Langkah pertama, saya akan mengunduh Nmap dari situs resminya dengan mengetik nmap.org/download.html. Setelah berhasil terbuka, saya gulir ke bawah ke bagian Microsoft Windows Binaries. Lalu, saya klik Nmap yang ada di layar untuk proses download. Nah, selanjutnya setelah berhasil terdownload, maka kita akan memasuki proses install. Kita cukup klik 2 kali hasil download tadi, lalu akan masuk ke beberapa halaman. Kita cukup ikuti saja perintah-perintah yang muncul di layar. Dan ini proses installnya cukup memakan waktu, jadi di sini saya percepat saja. Selanjutnya, jika semua sudah terinstall, saya klik finish. Nah, sekarang saya akan cek apakah Nmap sudah terpasang dengan benar. Saya di sini akan buka command prompt. Lalu saya ketik Nmap strip version. Lalu setelah di enter, hasilnya akan muncul tulisan Nmap dan juga versi yang saya dapat. Artinya di sini Nmap sudah berhasil terpasang. Nah, pada bagian ketiga, selanjutnya kita masuk ke tahap 1, yaitu pengumpulan informasi awal. Kita di sini akan mencari IP target. Sesuai yang saya jelaskan di awal, yaitu pengumpulan informasi awal, saya mencari alamat IP dari target yang akan saya pindai. Tapi dalam demo ini, target saya adalah router Wi-Fi rumah saya sendiri. Saya ketik IP config untuk melihat konfigurasi jaringan saya. Selanjutnya, saya klik enter. Dan di sini saya cari baris yang bertuliskan default gateway. Nah, ini baris default gateway yang saya tandai. Dan ini akan menjadi target utama dalam demo ini. Saya catat IP ini untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi, saya akan mengganti setiap angka dengan IP gateway masing-masing.
Tahap kedua, saya akan mencari tahu perangkat apa saja yang sedang aktif dan terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah saya saat ini. Di sini saya akan mengetikkan perintah nmap strip sn 192 168.1.0/24. Lalu saya klik enter. Perintah strip sn ini berfungsi untuk menjalankan ping scan, yaitu memindai seluruh range IP di jaringan ini tanpa melakukan port scanning mendalam. Jadi tujuannya hanya untuk mendeteksi perangkat yang hidup. Hasilnya bisa kita lihat di layar. Ditemukan ada 5 perangkat yang sedang aktif di jaringan saya dengan waktu pemindaian selama 14,36 detik untuk total 256 alamat IP. Jadi beberapa perangkat yang terdeteksi di antara lain ada 192.168.1.2 dengan hostname P2027. Selain itu, router saya sendiri di IP 192.168.1.1 juga ikut terdeteksi aktif. Dengan langkah ini, seluruh perangkat aktif di jaringan berhasil dipetakan lengkap dengan MAC address. Dalam konteks keamanan informasi, pemetaan seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menentukan target mana yang paling potensial untuk diserang. Tahap ketiga adalah mendeteksi sistem operasi atau OS yang digunakan oleh perangkat target, yang dalam hal ini adalah router saya. Di sini saya ketik perintah nmap strip o 192.168.1.1. Offset strip o di sini digunakan khusus untuk OS detection. Proses ini biasanya memakan waktu sedikit lebih lama, sekitar 30 detik, karena nmap menganalisis respon paket data untuk menebak karakteristik sistem operasinya. Hasilnya sudah keluar. Di bagian OS details, nmap mendeteksi bahwa router saya kemungkinan besar menjalankan sistem operasi Linux versi 3.2 sampai 4.14 dengan jarak jaringan atau network distance sejauh 1 hop dari komputer saya. Dengan mengetahui versi sistem operasi ini, seorang analisis keamanan dapat menelusuri apakah versi OS tersebut memiliki celah keamanan spesifik yang sudah diketahui oleh publik. Tahap keempat, saya akan memeriksa versi software atau layanan yang berjalan di dalam router saya. Informasi ini sangat penting karena versi software yang lawas biasanya rawan memiliki celah keamanan. Di sini saya ketik perintah nmap strip sp 192.168.1.1. Opsi strip SP besar akan memeriksa layanan apa saja yang berjalan pada setiap port yang terbuka, sekaligus mengidentifikasi versinya secara lebih spesifik. Mari kita lihat hasilnya. Di sini terlihat ada 2 port yang berstatus open atau terbuka. Yang pertama ada port 23 yang menjalankan layanan telnet dengan versi yang terdeteksi adalah MPR-L8 3G Mobile Router Telnet. Yang kedua ada port 80 yang menjalankan layanan HTTP dengan versi mini web server 1.0 yang teridentifikasi sebagai halaman konfigurasi HTTP dari router ZTE ZXP10 W300 ADSL. Bahkan di sini nmap mendeteksi secara lebih spesifik bahwa router ini menggunakan Linux kernel 2.4.17. Informasi merek perangkat dan versi layanan inilah yang akan kita bawa ke tahap berikutnya. Masuk ke tahap kelima sekaligus tahap yang paling penting. Saya akan menjalankan pemindaian celah keamanan secara otomatis menggunakan vulnerability scanning. Saya ketik perintah nmap strip script pound 192.168.1.1. Perintah ini memerintahkan nmap untuk menjalankan kumpulan skrip bawaan yang bertugas mencocokkan versi software target dengan basis data celah keamanan dunia. Proses ini memakan waktu sekitar beberapa menit. Setelah hasilnya muncul, kita bisa mencari kata kunci vulnerable atau kode CVE.
Dari hasil pemindaian target ini ditemukan dua temuan kerentanan yang cukup penting. Temuan pertama adalah potensi celah CSRF atau Crossed Request Forgery pada halaman login router di alamat port 80. Nmap menemukan sebuah form dengan ID Plankset yang berpotensi disalahgunakan untuk mengirimkan perintah palsu tanpa sepengetahuan pengguna. Lalu temuan kedua, dan ini yang paling jelas terdeteksi dengan status vulnerable, adalah celah keamanan yang bernama Slow Risk DOS Attack dengan kode CPI 2007-6750. Slow Risk adalah sebuah teknik serangan yang bekerja dengan cara membuka banyak koneksi ke server target, lalu mengirimkan permintaan secara setengah-setengah dan menahannya selama mungkin. Hal ini membuat sumber daya server habis sehingga server tidak bisa lagi melayani pengguna lain atau mengalami kondisi denial of service. Artinya, router yang saya gunakan ini memiliki celah keamanan resmi yang sudah terdaftar dalam basis data CPE global sejak tahun 2009. Jadi perlu saya tekankan kembali, di video ini saya tidak mengeksploitasi celah ini untuk menjatuhkan jaringan saya. Jadi saya hanya melakukan identifikasi sesuai dengan tujuan awal demo ini. Baik, itu tadi tutorial lengkap penggunaan Nmap untuk mengidentifikasi celah keamanan jaringan. Ringkasan tahapan yang sudah saya lakukan, diantaranya pengumpulan informasi awal, pemindaian perangkat aktif menggunakan Nmap, deteksi sistem operasi menggunakan Nmap, deteksi versi layanan menggunakan Nmap, dan pemindaian celah keamanan menggunakan Nmap. Jadi kesimpulannya, Nmap adalah tools yang sangat berguna untuk mengetahui celah keamanan sebuah sistem sejak dini. Ilmu ini sebaiknya digunakan untuk kepentingan melindungi sistem, bukan untuk menyerang pihak lain atau tanpa izin. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.